psikologi individual, Alfred Adler. Alfred Adler dilahirkan di Wina pada tanggal 9 Februari 1870. Adler merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Beliau mempunyai seorang kakak laki-laki yang bernama Sigmund. Semenjak dari kecil, Adler sering dibanding-bandingkan dengan ability kakak sulungnya. Adler merasa cemburu dengan kakaknya yang senantiasa dibanggakan dalam pencapaian prestasi. Lagi pula, Adler tidak mampu untuk bekerja aktif seperti kakaknya Sigmund karena beliau telah didiagnosa mengidap penyakit pneumonia ketika berumur baru 5 tahun. Dan lebih menyedihkan lagi, dokter mengesahkan penyakit Adler adalah kronik dan sukar dirawat. Alfred menyelesaikan studinya dalam lapangan kedokteran pada Universitas Wina pada tahun 1895. Awalnya, Alfred bekerja sama dengan Freud dan menjadi anggota serta akhirnya menjadi presiden masyarakat psikoanalisis Wina. Namun, dia segera mengembangkan pendapatnya sendiri yang menyimpang dari pendapat Freud, yang akhirnya menyebabkan dia mengundurkan diri dari jabatan sebagai presiden serta dari keanggotaannya dalam masyarakat psikoanalisis Wina tersebut pada tahun 1911 dan mendirikan aliran baru yang diberi nama individual psikologi. Sejak tahun 1935, Adler menetap di Amerika Serikat. Di sana dia melanjutkan prakteknya sebagai ahli penyakit syaraf dan juga menjadi guru besar dalam psikologi medis di Long Island College of Medicine. Dia meninggal di Skotlandia pada tahun 1937 ketika sedang dalam perjalanan keliling untuk memberikan ceramah-ceramah. Selanjutnya itu manusia dalam pandangan Alfred Adler. Pandangan Alfred Adler tentang perilaku manusia ada 7 prinsip yang terkandung dari teori psikologi individual Adler ini. Yang pertama ada prinsip rasa rendah diri, inferiority principle. Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan disertai dengan perasaan rendah diri. Seketika individu menyadari eksistensinya, ia merasa rendah diri akan perannya dalam lingkungan. Individu melihat bahwa banyak makhluk lain yang memiliki kemampuan meraih sesuatu yang tidak dapat dilakukannya. Perasaan rendah diri ini muncul ketika individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Yang kedua ada prinsip superior atau usaha untuk mencapai kekuatan diri. Adler beranggapan bahwa manusia adalah makhluk agresif dan harus selalu agresif bila ingin bertahan hidup. Namun kemudian dorongan agresif ini berkembang menjadi dorongan untuk mencari kekuatan, baik secara fisik maupun simbolik agar dapat bertahan hidup. Dengan demikian, banyak pasien Adler yang dipandang kurang memiliki kualitas agresif dan dinyatakan sebagai manusia tak berdaya. Karenanya, yang diinginkan manusia adalah kekuatan atau power. Yang ketiga ada prinsip gaya hidup atau style of life principle. Usaha individu untuk mencapai superioritas atau kesempurnaan yang diharapkan memerlukan cara tertentu. Adler menyebutkan hal ini sebagai gaya hidup atau style of life. Gaya hidup yang diikuti individu adalah kombinasi dari dua hal, yakni dorongan dari dalam diri, the inner self-driven yang mengatur arah perilaku, dan dorongan dari lingkungan yang mungkin dapat menambah atau menghambat arah dorongan dari dalam tadi. Yang keempat ada prinsip diri kreatif, creative self principle. Dengan prinsip ini Adler menjelaskan bahwa manusia adalah seniman bagi dirinya. Ia lebih dari sekedar produk lingkungan atau makhluk yang memiliki pembawaan khusus. Ia adalah yang menafsirkan kehidupannya. Individu menciptakan struktur pembawaan, menafsirkan kesan yang diterima dari lingkungan kehidupannya, mencari pengalaman yang baru untuk memenuhi keinginan untuk bertahan hidup, dan mencampur semua itu sehingga tercipta diri yang berbeda dari orang lain. Kelima, prinsip diri yang sadar, conscious self principle. Kesadaran menurut Adler adalah inti kepribadian individu. Meskipun tidak secara eksplisit, Adler mengatakan bahwa ia yakin akan kesadaran, namun secara eksplisit terkandung dalam setiap karyanya. Adler merasa bahwa manusia menyadari segala hal yang dilakukannya setiap hari, dan ia dapat menilainya sendiri. Prinsip tujuan semu atau fictional goals principle.
Meskipun Adler mengakui bahwa masa lalu adalah penting, namun ia menganggap bahwa yang terpenting adalah masa depan. Yang terpenting bukan apa yang telah individu lakukan, melainkan apa yang akan individu lakukan dengan diri kreatifnya itu pada saat tertentu. Tujuan akhir manusia akan dapat menerangkan perilaku manusia itu sendiri. Misalkan seseorang mahasiswa yang akan masuk perguruan tinggi bukan didukung oleh prestasinya ketika di sekolah dasar atau sekolah menengah, melainkan tujuannya mencapai gelar tersebut. Yang ketujuh, prinsip minat sosial atau social interest principle. Setelah melampaui proses evaluasi tentang dorongan utama perilaku individu, Adler menyatakan bahwa manusia memiliki minat sosial, bahwa manusia dilahirkan dikaruniai minat sosial yang bersifat universal. Kebutuhan ini terwujud dalam komunikasi dengan orang lain yang pada masa bayi mulai berkembang melalui komunikasi anak dengan orang tua. Proses sosialisasi membutuhkan waktu banyak dan usaha yang berkelanjutan. Dimulai pada lingkungan keluarga, kemudian pada usia 4-5 tahun, dilanjutkan pada lingkungan pendidikan dasar, di mana anak mulai mengidentifikasi kelompok sosialnya. Selanjutnya ada konsep utama psikologi individual. Ada 3 konsep. Yang pertama ada rasa rendah diri, inferiority feeling. Manusia kerap mengalami rasa rendah diri karena berbagai kelemahan dan kekurangan yang mereka alami, dan berusaha untuk menghilangkan ketidakseimbangan dalam diri sendiri melalui aneka usaha mencari kompensasi terhadap rasa rendah diri itu dengan mengejar kesempurnaan dan keunggulan dalam satu atau beberapa hal. Yang kedua ada gaya hidup perseorangan atau a person lifestyle. Dengan demikian, manusia bermotivasi untuk menguasai situasi hidupnya, sehingga dia merasa puas dalam menunjukkan keunggulannya, paling sedikit dalam bayangannya sendiri. Untuk mencapai itu, anak kecil sudah mengembangkan suatu gaya hidup perseorangan yang mewarnai keseluruhan perilakunya di kemudian hari, meskipun biasanya tidak disadari sendiri. Selama proses terapi, konselor mengumpulkan informasi tentang kehidupan konseling di masa sekarang dan di masa lampau. Sejak berusia sangat muda, antara lain berbagai peristiwa di masa kecil yang masih diingat, urutan kelahiran dan keluarga, impian-impian dan keanehan dalam perilaku. Ketiga ada usaha untuk mencapai keunggulan atau striving for superiority. Selanjutnya, konselor membantu konseli untuk mengembangkan tujuan-tujuan yang lebih membahagiakan bagi konseli dan merancang suatu gaya hidup yang lebih konstruktif. Dalam melayani anak muda yang menunjukkan gejala salah satu dalam bergaul dalam pihak teman di sekolah, konselor berusaha menemukan perasaan rendah diri yang mendasari usaha kompensasi dengan bertingkah laku aneh yang ternyata menimbulkan berbagai gangguan di dalam kelas. Yang terakhir ada penerapan psikologi individual dalam konseling dan psikoterapi. Terapi Adler bertujuan untuk memulihkan perasaan klien, memeriksa dan mengungkapkan kesalahan dalam tujuan dan gaya hidup, serta menumbuhkan minat sosial. Adler tidak menetapkan aturan atau metode yang ketat dalam pelaksanaan terapinya. Ia percaya bahwa klien akan menentukan prosedur yang dilakukan. Psikologi individual mempunyai arti yang penting sebagai cara memahami tingkah laku manusia. Jadi, bimbingan dan konseling dengan psikologi individu ini dapat dilakukan oleh seorang pendidik secara terbuka dan langsung terhadap individu peserta didik yang bertujuan menentukan kelemahan-kelemahan dalam belajar peserta didik itu sendiri. Banyak kemirikan teknik atau pendekatan antara psikoterapi dengan teknik konseling yang digunakan oleh guru BK. Bagaimanapun juga, psikologi merupakan rumah besar untuk pengetahuan dari bimbingan dan konseling. Dalam kegiatan pemberian bantuan kepada klien, psikologi lebih familiar dengan istilah terapi. Untuk konselor atau guru BK lebih familiar dengan istilah layanan.